Hello good listeners, podcast Omong Talks. Ngomong tok. Welcome to Omong Talks. Jaga malam balik lagi dan spesial kali ini aku kedatangan cewek-cewek cantik yang bisa kamu lihat dan hanya kamu bisa lihat di live streamingnya aplikasi RRI Digital. Ada Kak Kristi sebagai sebaya PKBI Jatim dan ada Rima ya, Kak Rima dari nggak kelihatan sebentar dari koordinator program anak remaja PKBI Jatim. Gimana kabarnya kalian berdua? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat sekali ya. Sehat Kak. Iya, tadi OTW gimana? Kehujanan atau gimana? Untungnya tidak ya, untungnya pas udah agak cerah langsung lari ke sini. Enggak lari dong. Enggak dong. Enggak mungkin lari. Itu gimmick ya. Lagi ngetren maraton soalnya. Iya. Orang-orang lari ya pagi-pagi. Benar. Orang lari tuh rata-rata Instastory niatan buat lari tuh buat Instastory atau buat kesehatan menurut kamu? Kalau Kak Kristi gimana nih? Kalau dari aku mungkin buat kesehatan, buat diet, viral juga banyak. Kalau buat kamu? diet, Kalau diniatkan dengan awal yang baik gitu ya, bisa jadi memang ingin merubah habit ya. Tapi kalau diniatin FOMO ya bisa jadi cuma satu kali ya. Kalau udah capek tidak lagi gitu. Agak sih lebih kayak ya pakai sepatu ke lapangan gitu, Instastory pulang biasanya gitu. Aduh jangan dong. Itu kasih makan Instagram. Nice. Yang penting itu sehat mah belakangan, itu nggak boleh sebenarnya ya. Nggak apa-apa sih, yang penting happy Iya, ya. iya. Cuman itu bisa jadi membuat citra diri di Instagram tuh kan Oh iya, bener. gimana gitu ya. Olahraga nih gitu. Bener. Ya pokoknya sehat ya kondisinya ya, aman ya. Alhamdulillah Aman. sehat. Kita ngomongin soal feminisme dan buat teman Pro 2 lainnya juga nggak semua orang nih tahu apa sih feminisme itu. Kalau dari kami ya, dari kelompok teman-teman remaja sebaya memahami bahwa feminisme itu adalah gerakan untuk mendukung adanya kesetaraan gitu. Jadi tidak hanya kesetaraan gender aja, tapi dari banyak hal, termasuk di agama, kemudian kesetaraan dalam berpendapat, kesetaraan dalam mendapatkan hak itu masuk ke dalam isu feminisme. Oh gitu ya. Dan kira-kira perempuan zaman sekarang tuh rata-rata udah aware nggak dengan feminisme ini? Gimana kalau menurut Kak Kristi nih? kalau dari menurut saya sendiri ya, dan terutama yang di media sosial itu kebanyakan sudah mulai peduli, mulai aware, mulai mengerti perilaku dan tindakan orang ini tuh menunjukkan perilaku diskriminasi terhadap perempuan kah ataupun mendukung feminisme begitu. Oke, gitu Kalau ya. di Indo sendiri isu terkait feminisme sebetulnya banyak yang disalahartikan gitu ya, atau misleading feminisme. Jadi isu-isu feminisme tuh kebanyakan orang mengartikannya negatif gitu sejauh ini. Padahal kalau kita belajar lebih dalam lagi, isu feminisme itu tidak hanya bukan feminisme berarti kamu benci laki-laki. Oh enggak seperti itu gitu. Itu sangat ini ya, langsung diputuskan gitu ya, nggak tanpa ngulik gitu aja. Wah berarti benci laki-laki. Nah, yang benar gimana sih? Itu yang salah gitu ya. Oke. Sebetulnya feminisme itu isu bagaimana gerakan-gerakan kita dalam menyuarakan kesetaraan dan juga menyuarakan hak-hak yang sama gitu bagi semua masyarakat. Kalau Pancasila itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu deh. Oh gitu-gitu ya, pokoknya harus adil gitu. Benar. Dan yang sering terjadi di negara kita lah ya, di Indonesia, perlakuan cowok ya kepada cewek yang seharusnya nggak gitu tuh kira-kira apa? Yang apa ya, kayak terjadi di kehidupan kita saat ini. Perlakuan nih, kayak misalkan ketidakadilan yang didapatkan cewek dan itu tuh dilakuin sama cowok. Apa ya?
karena terlalu banyak ya. Iya, Iya. yang paling umum dulu deh. Umum. mungkin kalau misalnya dari yang di media sosial ya, Oke. kebanyakan itu banyak yang bilang kalau ngapain sih perempuan itu pendidikannya tinggi-tinggi, Itu benar. padahal nanti kembali ke dapur juga gitu. Dan statement itu tuh udah dari dulu gak sih? Dari dulu banget gitu. Dan sedihnya kalau di Indonesia itu adalah budaya patriarki nih Kak, budaya patriarki. Oh, Itu oke. budaya patriarki adalah menomorduakan perempuan atau perempuan sebagai makhluk kedua gitulah ya, setelah laki-laki, sehingga beberapa haknya ataupun kemampuan dalam berpikir itu diragukan gitu. Makanya kayak tadi tuh contohnya, buat apa sekolah tinggi kan akhirnya juga di dapur dan lain-lain. Itu termasuk salah satu yang perlu untuk dihapuskan di Indonesia gitu. Soalnya dengan gerakan-gerakan teman-teman feminis. Soalnya kalau misalkan ada cewek nih, dia tuh pengen banget tuh kuliah atau melanjutkan pendidikannya, nggak cuma di SMA doang gitu. Dari omongan sorry itu sih kayak tetangga-tetangganya, kayak Iya. orang tua itu kan yang jadi apa ya? Akhirnya si cewek ini merasa iya bener juga ya, cewek nggak perlu kuliah lebih gitu, perlunya kayak ya udah di dapur aja. Makanya ada istilah cewek tuh di dapur gitu, nggak usah kuliah tinggi-tinggi ya kan. Itu tuh statement dari dulu gak sih? Dari dulu banget, dan masih banyak di bahkan di kota, di perkotaan Oh, iya? gitu. Masih banyak banget, dan sedihnya itu banyak perempuan pun yang mendukung hal tersebut. Oh, berarti Nah, itu sedihnya ya. bukan woman support woman ya. Maksudnya kayak Benar, bahkan banyak juga nih mungkin kalau teman-teman listener nih banyak melihat di masyarakat ya, mungkin cukup relate juga ya. Biasanya ibu mereka pun mengatakan hal yang sama gitu. Buat apa sih sekolah? Ibu dulu nggak sekolah juga enak-enak aja hidup-hidup gitu. aja gitu. Hidup-hidup aja gitu. Kamu juga sehat-sehat aja, Bu, nggak sekolah. Nah, itu juga hal-hal yang melanggengkan isu-isu patriarki di Indonesia gitu, Oke. tanpa kita sadari. Selain itu apa lagi? Ada lagi nggak? Itu kan udah umum banget nih. Nah, selain yang tadi. Dalam isu politik, perempuan itu masih banyak hal yang perlu disorot kembali gitu ya. Kalau kita melihat pencalonan presiden kemarin, Oke. ketiga calonnya tidak ada perempuan. Iya, benar. Nah, itu juga menjadi apa ya? Perlu kita soroti juga ya, bahwa perempuan tuh dalam ruang-ruang politik itu masih kurang kalau di Indonesia. Berikut juga beberapa isu nih ya, kalau kemarin pencalonan apa itu Kak, pilkada atau mungkin partai, begitu gitu. pencalonan partai, memang persyaratannya harus ada perempuan tuh minimal kalau tidak salah ya 30% gitu. Oh, gitu. Nah, tapi sejauh itu masih belum bermakna, sehingga mencari-cari, kebanyakan itu mencari perempuan untuk mengisi kekosongan itu, bukan karena membutuhkan suaranya. Iya. Itu miris ya. Nah, itu yang miris banget. Ada kesenjangan gitu ya, menganggap pemimpin tuh bukan perempuan gitu, tapi laki-laki. Itu kan udah umum banget. Dan apa ya, menurut aku mimpin sebuah bangsa gitu ya, perempuan pun bisa, gitu gak sih? Bisa kan? Bisa dong. Bu Megawati. Nah, itu kan kita dipimpin tuh sama perempuan. Benar. Masih ada bukti-bukti lain lah ya. bener banget. Kalau perempuan bisa merawat rumah, mengapa tidak dipercaya untuk merawat negara? Ini Ya, nih. itu tuh. What's of the day, teman-teman Ya, berdua. benar ya. Kalau perempuan dipercaya untuk merawat rumah, ya kenapa tidak dipercaya untuk merawat negara? Dan apa ya, ketika sesuatu hal dikerjakan sama perempuan tuh nggak tahu kenapa hasilnya perfect. Nggak tahu kenapa ya, maksudnya rumah aja dibersihin gitu ya, maksudnya kayak dirawat, apa dibersihin sangat apa ya, sangat teratur segala macam, apalagi negara gitu. Kalau kita melihat negara-negara yang cukup maju, itu juga bisa dilihat bahwa peran setara antara perempuan dan laki-laki di dalamnya, dalam isu politik, pendidikan, agama, dan bahkan dalam
memerintah pun itu mereka juga setara gitu. Finlandia, Swedia, Oh itu kesetaranya lumayan ya di sana ya. bagus sekali. Kita masih kurang di ranah politiknya. Masih di banyak aspek sih sebetulnya. Iya, iya, 30% itu berarti orang-orang yang terlibat, wanita-wanita yang terlibat dalam politik itu ya bisa jadi kayak ya udah biar sesuai standar Ada dulu aja Ah, gitu. itu juga nggak fair ya. Oke. Benar. Misalkan ngomongin sejarah nih, kira-kira sejarah singkatnya feminisme tuh apa sih? Biar teman Pro 2 juga teredukasi gitu ya kan? Bisa dijelasin? Oke, kalau berdasarkan dari sejarah singkatnya dari gelombang pertama sendiri itu di abad ke-19 sampai awal abad ke-20 itu fokus pada hak-hak dasar perempuan seperti hak pilih dan akses pendidikan. Selanjutnya di gelombang kedua di tahun 1960 hingga 1980-an berjuang untuk kesetaraan di tempat kerja, hak atas tubuh dan penghapusan kekerasan berbasis gender. Di gelombang ketiga terdapat di tahun 1990-an sampai hingga saat ini menyoroti inklusivitas, interseksionalitas, dan keberagaman pengalaman perempuan. Dan yang terakhir di gelombang keempat di era digital saat ini memanfaatkan teknologi untuk advokasi seperti kampanye #MeToo dan gerakan anti kekerasan daring. Jadi bertahap gitu. Kalau dulu tuh di era tahun 1960-an itu kan nggak banyak tuh perempuan dapat sekolah tuh Mas. Oh iya bener ya. Iya, zaman dulu tuh kan apalagi jangankan kuliah ya untuk Iya sekolah. mengenyam pendidikan aja itu jarang banget. Nah, feminisme di era awal itu menyuarakan nih bahwa perempuan tuh juga membutuhkan sekolah. Kayak contohnya R.A. Kartini gitu, setidaknya dari awal baca tulis terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru pencegahan kekerasan karena kelompok minoritas, kelompok yang termarginalkan itu juga rawan terkena kekerasan, termasuk juga perempuan di dalamnya. Oh gitu ya. Dan di era sekarang ini apakah menyuarakan tentang apa? Gerakan feminisme ini sangat gampang atau lebih susah? Kenapa saling tatap di sini? Gampang-gampang susah ya sebetulnya. Kenapa kok bisa begitu? Kalau dari aku sendiri ya, nanti mungkin Kak Krisi bisa menambahkan dari sisi teman-teman mahasiswa nih, karena Kak Krisi masih mahasiswa. Kalau dari sisi aku sendiri ya, gampangnya adalah media sekarang mudah gitu. Jadi melakukan edukasi tidak hanya harus melakukan face to face, tidak hanya harus datang ke rumah-rumah gitu. Karena di setiap rumah selalu ada handphone biasanya. Benar. Dan itu bisa diakses untuk semua orang. Kemudian teman-teman perempuan juga akses untuk media itu sangat luas gitu, mendengarkan radio, kemudian YouTube, TikTok itu banyak konten kreator yang menyuarakan itu juga ya. Benar banget, menyuarakan terkait feminisme atau kesetaraan untuk mendapatkan hak kita gitu. Tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki juga harus mendapatkan hak yang setara gitu terhadap perempuan. Kemudian kalau susahnya adalah mendobrak tembok-tembok dari orang-orang terdahulu kita gitu ya. Tembok-tembok yang dibangun standar-standar masa lalu begitu. Oh iya benar. Kayak tadi ya. Benar banget, yang meromantisasi pengorbanan. Nah, itu yang oh iya, nenek dulu kayak gini nih, gitu-gitu ya. Itu nenek dulu tuh susahnya seperti nenek. Sekolah lewat ini Gunung Bromo misalkan. Ya kan siapa tahu kan suka gitu ya, maksudnya kayak open trip dong. Iya, nenek dulu open trip nih ikut sekolah nenek tuh di Kawah Ijen gitu. Nah, itu meromantisasi pengorbanan, padahal kan korban dari ketidaksetaraan, dan itu juga menjadi isu yang cukup sulit karena menurut mereka pengorbanan tuh luar biasa, sehingga kalau kita lihat lagi kita selalu mengulik pengorbanan kita, pengorbanan dijajah, pengorbanan tidak sekolah, pengorbanan tidak mendapatkan hak yang setara. Itu merasa bahwa ibu dulu rela kok nggak sekolah demi ibu masuk polisi gitu. Ibunya polisi sekarang. Ibunya polwan kan dong. Nah itu juga hal-hal yang membuat isu-isu terkait
penindasan perempuan itu menjadi langgeng di Indonesia. Oh gitu. Gitu. Jadi dari cerita-cerita, dari kejadian-kejadian masa lalu akhirnya nyampe ke anak cucunya diromantisasi. Maksudnya kayak ibu dulu tuh kayak gini, akhirnya Benar. anaknya respect. Respect. Yes. Ada act out tuh di situ. Iya. Oke, berarti kalau misalkan zaman dulu cara edukasinya gimana? Perempuan-perempuan yang udah kayak apa ya? Concern dalam bidang ini gimana sih sebelum ada medsos? Sebenarnya medsos kita mulai dari era Kartini ya. Dan Oh iya, untungnya, benar. Ibu kita Kartini berasal dari perempuan bangsawan. Itu dari perempuan bangsawan. Berpengaruh lah ya. Pengaruhnya luar biasa besar. Gitu. Beliau bisa bersuara dalam isu politik yang mana saat itu dengan Belanda. Gitu, bersurat, menuliskan. Nah, bisa menulis surat itu karena bisa baca tulis, Oh bisa iya, menyuarakan benar. sesuatu karena dia bisa mendapatkan edukasi. Ibu Kartini bisa menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan karena beliau mendapatkan pendidikan, sedang membaca. Dan dimulai dari gerakan-gerakan kecil, dari mengajarkan membaca A, I, U, E, O begitu ya, atau OE zaman dulu ya kepada Oh perempuan-perempuan. benar. Nah, itu membuat mereka setidaknya terbangun bahwa perempuan itu juga bisa pintar. Nah, dari situ gerakan-gerakan feminis di Indonesia mulai tergaungkan. Mulai ada yang ini ya, yang concern segala macam gitu ya. Benar. Dan sekarang malah diromantisasi dengan kejadian-kejadian masa lalu gitu ya. Nah, sedihnya seperti itu. Padahal perjuangan perempuan itu tidak hanya era Kartini, tapi di medan perang pun seperti Cut Nyadin dan lain-lainnya itu juga perempuan-perempuan tuh banyak peran-perannya dalam proses perjuangan kemerdekaan salah satunya. Kemudian feminisme Indonesia itu juga bergerak dalam isu politik dan hak perempuan lain-lainnya gitu ya. Kalau dulu kan tidak sekolah satu, kemudian kedua bahwa perempuan itu bisa dimanipulasi dengan mudah karena mereka tidak tahu. Oh gitu. Benar. Oh iya. Karena dia nggak tahu ya, jadi dia iya aja. Oh iya, maksudnya kayak ya nurut-nurut aja lah gitu ya. Benar. Oke. Itu kenapa dikatakan sebagai makhluk kedua, karena secara pemikiran tidak bisa diterima mentah-mentah saat dulu. Bahkan kemarin aku sempat ke Jogja di pameran yang diselenggarakan oleh Keraton Jogja waktu itu untuk menunjukkan peran perempuan di Seru tuh. Keratonan Jogja. Lihat kayak gitu Seperti seru apa. ya. Seru banget, dan ternyata banyak sekali peran-peran perempuan yang tidak terekspos oleh sejarah. Mereka juga ikut perang, bahkan mereka juga ikut perang dalam tulisan. Itu juga luar biasa keren. Bahwa perempuan-perempuan di sana dalam beberapa sejarah tertulis laki-laki merasa bahwa perempuan itu pemikirannya 1/8 dari laki-laki. Oh gitu. Nah, itu sedihnya. Iya, dari zaman dulu mindsetnya udah kayak gitu ya. Nah, benar. Dan ngerubah mindset itu tuh gampang sih enggak ya? Aduh, susah sekali, Susah sekali. Bos. Tapi pernah gak sih kayak edukasi ke mama gitu, tapi mamanya ngeyel gitu? Wah, banyak pasti. Wah, ini nih cerita nih, masih ngeyelnya gimana sih ya? Kalau Kak Kristi dari teman-teman mahasiswa pernah nggak? Mungkin lebih ke arah yang kayak tadi saya bilang, kembali lagi kayak ngapain sih gitu. Bahkan banyak sekali di komentar-komentar sosial media, di IG postingan itu tuh cenderung bahkan banyak yang cewek yang bilang dibandingkan cowok. Jadi lebih banyak bahkan cewek yang nge-hate kayak ngapain pendidikan, ngapain sih bikin konten-konten edukasi seperti ini, buat apa gitu, nggak ada gunanya dan segala macamnya gitu. Itu ngomen sama-sama cewek ya? Betul, banyak banget. Sedihnya seperti itu, karena itu meromantisasi pengorbanan. Oh, ini nih, gue udah kerja nih tanpa kuliah gitu-gitu ya. Nah, ada juga kayak nggak sih? gitu. Aku dulu juga misalkan contoh nih, aku tuh dulu ya kerja ya melahirkan ya punya itu sehat-sehat kerja aja tuh. Nah, Kerja sambil melahirkan. iya dong. Iya. Jangan-jangan ya. Dia kerja sambil melahirkan, kemudian punya anak. Aku menyusui juga sambil kerja tuh dan fan-fan saja Oh, gitu. gitu. Kenapa sih bawa isu feminis dan lain-lain? Padahal hal tersebut juga isu yang kami suarakan. Gitu. Orang-orang kayak gitu tuh apa sih? Kenapa dia marah sih? Kenapa dia nggak bisa menerima itu gitu loh? Ya itu tadi mungkin ya meromantisasi pengorbanan. Bahwa berkorban, merasa susah gitu. Itu adalah hal yang baik menurut mereka. Karena mungkin dari kecil ya diajarkan, ibu dulu nggak pernah tuh mengeluh terkait ini. Ibu dulu juga pernah tuh dipukul sama bapak, tapi karena sebagai perempuan yang taat dan baik, Oh ya, ibu akhirnya ada gitu-gitunya ya.
Sehingga image terkait perempuan, standarisasi terkait perempuan itu yang tidak membentak, tidak menyanggah, tidak bersuara. Nah, itu yang menimbulkan banyak penilaian terhadap perempuan yang bersuara itu yang buruk. Soalnya misalkan ada orang tua ngomong nih, misalkan lagi ngobrol sama orang tua, terus kita kayak ngejawab tuh biasanya ngejawab lagi. Itu kan bentuk dari kayak mencegah suara kita keluar gak sih? Maksudnya opini kita keluar gitu kan? Iya Benar banget. Kalau misalkan perempuan itu biasanya ya tidak hanya perempuan, tapi juga istri sendiri ya sebagai perempuan dalam rumah, bukan hanya anak. Itu suaranya juga masih banyak kurang terdengar gitu. Bahwa pemikiran mereka, kamu tahu apa sih? Nah, begitu. Atau mungkin bahkan itu kata-kata itu tuh sakit banget tuh. Kamu tahu apa sih? padahal Iya sih. Tuhan dong tahu segalanya iya. ya. Dia tuh beragama temen-temen. Taat bro. Oh gitu-gitu ya. Dan memang kebanyakan saran dari anak laki-laki yang lebih didengarkan. Oh. Nah, sedihnya seperti itu. Yeah. Banyak itu faktornya apa sih? Kenapa lelaki lebih didengarkan? Dari menurut kamu deh. Menurut perempuan nih, aku kan cowok nih. Ini ngobrol kayak perempuan sama laki-laki aja gitu. Kenapa kalian menganggap laki-laki lebih didengarkan? Kalau Risti gimana? Ini panjang nih, seru nih. Seru ya, kita 3 jam kan. Oh nggak usah. Saya capek. Oke, kenapa kalau laki-laki lebih didengarkan? Sebenarnya cenderung seperti yang tadi Kak Rima bilang, yang seperti yang di keraton tadi, kalau misalnya cewek itu kepintarannya lebih di bawah laki-laki, cewek itu dianggap nggak ngerti apa-apa, lebih yang pada akhirnya itu cewek ini akhirnya merasa bahwa oh aku berarti memang nggak sepinter cowok, terutama kayak misalnya di rumah tangga banyak banget para istri yang tidak diikut campurkan dalam hal keuangan. Nggak boleh ikut campur, kan kamu kerjaannya cuma ngurus rumah, ngurus dapur, ngurus anak. Buat apa sih kamu ngurus keuangan? Kamu juga nggak tahu apa-apa gitu kan, banyak banget yang seperti itu. Tapi uang dikasih istri gak sih? Itu yang kita tahu ya. Ini masih curhat ya? Enggak. Bisa gak sih gak dikasih istri? Enggak ya, gak bisa ya? Itu kesepakatan sebetulnya, kesepakatan gitu. dalam rumah tangga gitu. Dan memang perempuan yang dianggap tidak paham itu juga tidak bisa melantunkan, tidak bisa tuh ngobrol lah ya, maksudnya. bisa ngobrol untuk sepakat dengan suaminya gitu, karena dia tidak bisa berargumentasi. Pertama, bisa jadi dia tidak bisa memahami kebutuhannya, karena dari kecil dia juga tidak diajarkan untuk memberikan opini. Disenggal mulu, maksudnya kayak ketika ada omongan kamu tuh nggak tahu apa-apa, udah diem aja, udah diem kan. Sehingga tuh membuat dia memahami memang perempuan itu harus menurut aja pada laki-laki. Berarti saya tidak bisa tuh mengajukan kita harusnya seperti ini dong, seperti ini gitu. Sehingga memang rentan untuk perempuan-perempuan ini yang tidak memahami hal tersebut merasa itu hal yang baik, sebuah pengorbanan istri, sebuah pengorbanan ibu. Dia tidak tahu apa-apa, dia bisa berjuang semuanya, sehingga hal tersebut akan terus-menerus berulang. Anak perempuannya juga diminta untuk demikian. Contoh sederhana, kemarin aku lihat di internet ya, dan ini lumayan madek gitu ya. Wah, terlalu dek gitu ya. Tapi coba teman-teman renungkan juga ya. Saat kita melihat seorang ibu struggling dengan kehidupannya, yang dipukul oleh suami contohnya, dengan ekonomi yang tidak stabil, pemikiran anak laki-laki dan perempuan bisa jadi berbeda gitu. Saat anak laki-laki mungkin akan berpikir, aku akan cari istri yang kuat seperti ibu aku gitu. Tapi betul. Anak perempuan akan berpikir untuk tidak mau menikah. Oh iya, itu terjadi ya di kehidupan banyak banget itu. Banyak banget. Karena perempuan bisa melihat struggling ibunya seperti itu. Perempuannya sudah dicerdaskan, tidak mau dibodohin lagi. Oh gitu, iya. Jadi kalau misalkan dari sisi laki-laki itu perbedaannya. Gitu, itu ketika kamu ngomong kayak gitu, terus kayak langsung kebayang gitu. Oh iya, aku juga misalkan kalau amit-amit ya orang tuaku kayak gitu, aku bakal ngelakuin hal yang serupa gitu ya. Dan ternyata perempuan juga punya pikiran dan punya kesamaan berpikir gitu ya, perempuan satu dengan perempuan lainnya gitu ya. Rata-rata seperti itu ya teman-teman. Dan tadi juga tadi Mas bilang kan, kenapa sih lebih banyak dengar omongan laki-laki gitu? Karena memang dalam dunia patriarki laki-laki emang diunggulkan gitu, sehingga bahkan sebelum lahir pun beberapa case itu sudah terlihat patriarkinya. Contoh saat tahu seorang ibu hamil anak laki-laki,
banyak orang langsung bilang, oh hamil laki-laki ya harus banyak makan daging, harus banyak makan Biar kuat. yang bergizi biar kuat. Padahal anak perempuan kan juga Iya butuh aja. Iya, udah nggak setara ya dari bahkan sebelum dia lahir ketidaksetaraan itu sudah ada gitu loh. Dan itu yang membuat kami sedih karena isu-isu feminis itu tidak hanya menyuarakan kesetaraan untuk laki-laki dan perempuan, tapi juga kesetaraan untuk ibu mendapatkan gizi yang sama. Berarti bisa dikatakan ketidakadilan tuh kenapa nggak dikasih nutrisi yang sama gitu ya. Perempuan juga bisa kuat kalau misalkan dilatih gitu ya. Nah, karena orang-orang juga merasa bahwa laki-laki itu lebih unggul sehingga mereka lebih sayang juga punya anak laki-laki. Gitu. Merasa bahwa anak laki bisa mengangkatkan derajat mereka, bahwa anak laki-laki bisa lebih mudah meraih kesuksesan. Tapi belum tentu gak sih? Nah, itu kan stigma-stigma di masyarakat kan, sehingga banyak ibu-ibu juga tidak merelakan anak laki-lakinya untuk berkegiatan rumah tangga gitu. Contohnya adalah laki-laki jangan nyapu. Itu tugas perempuan gitu. Atau mungkin laki-laki kok disuruh ke warung. Nah, kan itu tugas perempuan. Nah, mengglorifikasi laki-laki itu juga mengakibatkan perempuan tuh melihatnya, kalau zaman sekarang banyak perempuan yang malas menikah kan karena hal tersebut. Itu kalau kita menelisik lebih jauh ya. Gitu ya. Berarti hal yang dilakukan oleh perempuan, maksudnya kayak ngurus rumah, terus beberes, itu lelaki juga wajib aja sebenarnya. Itu basic life skill ya. Iya, maksudnya semua orang harus bisa nggak sih? Semua orang harus bisa, dan itu yang kami suarakan juga bahwa setara itu bukannya ya setara emang bisa cewek ngangkat galon, nggak hanya itu. Itu yang di sosmed. Iya kan, emang bisa ngangkat galon sendiri. Ada alat ya yang bisa memudahkan mengangkat galon atau dispensernya di bawah gitu. Kenapa harus memikirkan ngangkat galon gitu ya? Tapi kita nggak bisa pasang LPG tuh. Mungkin pemerintah nanti bisa bikin sistem ya LPG yang lebih aman dan kita tidak takut meleduk ya guys. Respectnya sama cewek tuh, orang-orang bisa ya pasang LPG gitu. Kok nggak takut ya? Bisa. Kamu bisa? Bisa. Bisa. Kamu bisa? Bisa. Lah, kok bisa? Bisa dong. Gimana sih cara, nanti ngobrol lah. Ya udah deh. Coba listener bagi tips ya gimana cara pasang LPG supaya tidak Enggak meledak. dong, jangan ini dong pertanyaannya. Nanti caranya gini Bang Masan, enggak gitu dong, enggak itu. Cek karetnya. Iya. Ya udah deh, kita puterin 2-3 lagu dulu ya. Kalau ngomong terus kan ini serak ya. Dan temen Pro 2 juga pengen dengerin lagu nih itu. Nah, aku puterin Tomorrow yang X Together yang Over to the Moon. Dan tadi kan kita sempat ngobrolin soal banyak ya tadi ya. Ada definisi gitu kan ya, sejarah-sejarah feminisme gitu. Kita sekarang membandingkan negara kita dengan negara lain nih. Kira-kira apa sih perbedaan feminis Indonesia sebagai negara berkembang dan negara maju ditimbang negara yang lain gitu? Yang paling bisa terlihat adalah dari kebijakan ya. Kebijakan-kebijakan di luar negeri itu sudah ramah terhadap perempuan dan juga berbagai gender. Contoh sederhana itu di kita kan masih baru-baru ini tuh bahwa pendidikan harus setara, bahwa perempuan itu harus juga mengenyam pendidikan. Kemudian kebijakan terkait cuti. Nah, cuti melahirkan, cuti menyusui kan baru-baru ini ya. Iya benar. Itu dari kapan sih? Cuti-cuti melahirkan, ya fokusnya kita ke melahirkan karena itu bagian dari perempuan lah kan ya. Nah, itu kayaknya baru sih ya, kalau untuk secara exact tahunnya aku sorry banget lupa. Tapi tuh aku ingat sekali bahwa dulu tuh masih belum banyak tergaungkan untuk cuti-cuti itu. Kemudian di negara maju mereka juga memahami bahwa ada cuti ayah gitu. Cuti ayah itu adalah menemani ibu yang baru melahirkan. Oh itu juga, setuju tuh. Kalau misalkan ACC ya kan. Iya kan. Bayangin aja nih misalkan cewek aku ini melahirkan ya kan ya, maksudnya istri aku melahirkan gitu. Terus nih siaran malam nih. Nah itu kan. Bagaimana caranya? Bayangkan aja gitu ya. Bayangkan betapa lelahnya ibu udah bangun setiap malam. Ayah pulang dalam kondisi sudah lelah, butuhnya tidur dan
bayi bangunnya malam dan harus disusui dan harus bergantian. Nah itu juga di beberapa negara maju terkait kebijakan feminisme sudah mengajukan itu, adanya cuti melahirkan, cuti keguguran, kemudian adanya cuti ayah menemani melahirkan, cuti ayah menemani setelah keguguran, itu juga sudah diatur. Ada peraturan-peraturan gitunya ya? Ada dong. Yang kita kenal di Indonesia cuman ini ya, cuti melahirkan aja ya. Cuti melahirkan, dan itu pun masih banyak tidak diterapkan 6 bulan itu. Oh gitu. Jadi perbedaan secara apa ya? Secara kebijakan itu dari situnya ya. Maksudnya kayak ketika ada ibu-ibu hamil gitu yang seharusnya dapat cuti full 6 bulan. Benar. Itu tuh kadang-kadang nggak di ACC lah ya. Nah, benar juga. Nah itu juga termasuk ketimpangan dalam pekerjaan. Kalau di feminis Indonesia tuh masih sedikit menyuarakan hal ini gitu. Padahal luar negeri sudah cukup maju. Di antaranya adalah ketimpangan dalam pekerjaan. Contohnya kalau perempuan yang sudah menikah susah untuk mencari pekerjaan gitu. Selalu ditanya, kamu udah menikah atau belum? Lah itu kenapa ya faktornya? Takutnya adalah bahwa dia bisa cuti melahirkan. Oh, Dia itu. waktu bisa Rugi tidak kan, boleh suami. rugi, Nah itu yang ya. ditakutkan beberapa perusahaan. Padahal seharusnya sudah harus dilindungi oleh undang-undang juga gitu loh, bahwa perempuan saat hamil tidak bisa tiba-tiba dipecat tanpa alasan tertentu gitu. Harusnya bisa diajukan seperti itu. Kemudian juga termasuk upah. Upah itu ternyata di beberapa sektor perempuan tuh lebih rendah daripada laki-laki. Oh, oke. Itu yang ada gitu-gitunya ya. yang di negara-negara maju disuarakan gitu, bahwa upah itu harus setara sesuai dengan skill mereka, bukan karena dia gender dan lain-lain. Kemudian di negara-negara maju terkait hak pilih pendidikan harus setara, kemudian sama di tempat kerja. Itu kalau terkait jenjang karir, nah itu juga disuarakan di negara-negara maju bahwa perempuan juga berhak untuk mendapatkan kesempatan naik jenjang karir yang sama gitu dengan laki-laki. Dan sekarang di Indonesia masih belum bisa merata ya, seperti itu ya. Masih Kebijakan pemerintah soal perempuan itu mulai dari 30% pejabat di partai tadi ya. Terus hak cuti, banyak ya, hak cuti apa tadi? Melahirkan dan menyusui. Kemudian hak cuti ayah, lalu juga hak cuti keguguran, hak cuti ayah menemani keguguran. Nah itu. Iya, soalnya misalkan nih ceritanya kayak itu tuh keluarga kecil gitu kan ya, keluarga kecil. Kalau misalkan di rumah itu cuman ada suami sama istrinya, lah istrinya siapa yang rawat gitu kan ya? Bener banget. Nah itu kenapa isu di PKBI juga mencegah angka kematian ibu dan angka kematian anak. Soalnya orang habis lahiran kan kayak lemes gak sih? Bahaya banget sih kalau dibiarkan sendirian. Jadi ayolah bisa lah nanti. Dan yang disuarakan ya oleh teman-teman feminis harus disuarakan. Iya, soalnya itu tuh bukan masalah libur nggak liburnya, kasihan juga gitu. Orang yang habis hamil kan ya masih merasakan sakit, masih lemes nggak sih? Yeah. Kalau nggak ada yang backup gimana coba gitu? Sih. Apalagi kayak menyusui juga kan ya. Iya. Katanya ada yang habis dari Thailand nih. Siapa sih orang yang dari Thailand? Dia tuh kemarin makan udang mentah atau enggak ya? Enggak dong, udah mateng guys. Udah mateng. Gimana Thailand? Thailand panas ya. Tapi kan itu kan sama-sama Asia Tenggara gak sih? Masih Asia Tenggara. Masih Asia Tenggara gitu kan ya. Dan di situ bangunan dan culture orangnya masih sama atau ada perbedaan? Cukup maju ya. Kalau di Thailand itu seperti Jakarta dan Bali menikah gitu ya. Itu gimana tuh? Masih gimana? Metropolitan, tapi mereka masih sangat menghormati Culture budaya gitu ya? mereka. Bener banget. Iya. Gen Z-nya di situ kayak gimana? Gen Z-nya Gen Z parah ya, super. Enggak tangan gini tuh apa? Satanis apa sih? Garpu somai. Oh yes, ya tengahnya nggak ada tuh garpu somai biar gampang tuh guntingnya ya kan. Kan mereka ini ya metropolitan dan tapi temen anak-anak remaja itu juga masih menjunjung tinggi budaya menurutku. Dan bahkan beberapa
hal itu udah di notice tuh sama teman-teman yang detail. Nanti kalau misalkan ada lagu kebangsaan gitu pagi-pagi harus menghentikan seluruh aktivitas dan berdiri ya gitu. Dan itu sepenjuru Thailand Dunia gitu katanya. Oh enggak kayak bener Thailand ya. Sama tuh kayak yang aku rasain ketika dulu kan pernah kayak disuruh pelatihan di baraknya tentara gitu. Wih buset. Gitu-gitu. Terus habis itu jam 7 pagi kan biasanya Indonesia Raya tuh pengibaran. Jadi pagi hari itu ada pengibaran bendera, sore diturunin. Ini jam 7 mandi banget nih, mandi. Oh trompetnya nyala tuh, wah langsung hormat bro, udah nggak ada celah bro. Serius, di Thailand juga gitu. Beberapa dari mereka gitu ya? begitu gitu dan mereka sangat menghormati raja di Thailand itu sangat menghormati, sangat respect. Oh gitu, respect abangku ya. Ya, respect rajaku dong. Tapi ke Thailand kemarin ngapain sih? Di Thailand kemarin ada event AWID itu Associations for Women's Right in Development. Jadi pertumbuhan perkembangan terkait gerakan-gerakan perempuan itu di Thailand yang ke-15 acaranya. Jadi setiap 3 hingga 4 tahun sekali itu AWID ada stand internasional itu gerakan-gerakan teman-teman feminis berkumpul di sana gitu dan juga saling sharing terkait isu-isu keadilan gender, kemudian keragamannya, kemudian juga ada donor juga di sana, penyandang dana, pembuat kebijakan, pelaksana program, semuanya kumpul di sana untuk saling sharing dan saling memberikan insight dari berbagai belahan dunia. Di kami tuh gerakan feminis seperti ini loh, di kami tuh seperti ini, tantangannya seperti ini, kayak gitu. Dan ada juga beberapa donor yang memang menyediakan ruang untuk donor itu yang memberikan pendanaan ya kepada sebuah program sebuah negara gitu. Di sana ada sesi kayak by one gitulah. Kalau di negaramu tuh butuh apa sih gitu? Apa sih yang iya benar banget. Penasaran nih, maksudnya kayak negara yang udah settle banget soal feminisme di mana sih? Menurut kamu deh, menurut kamu ini? Aku ada gambarnya sih. Kalau nggak salah itu Swedia, Finlandia itu yang sudah setara dalam gendernya dan mereka negara-negara maju yang secara pendidikan juga Yahud banget. Oh gitu-gitu ya. Dan berapa hari sih? 4 hari sih bos. Bos 4 hari, cuma 4 hari. Iya 4 hari doang. 4 hari tuh full tuh ya kegiatannya ya. Full banget, sangat padat tapi itu sangat menyenangkan sekali, sangat menyenangkan. Dari perwakilan Indonesia kira-kira aja berapa orang yang ke sana? Oh banyak sih. Kemungkinan lebih dari 20 deh kemungkinan. Lebih dari 30-an yang aku kenal ya waktu itu, yang aku temuin waktu di sana. Berarti 4 hari itu semua perempuan di dunia lah kan ya. Ya perwakilannya. enggak yang rame-rame ke sono. Kosong dong rumahnya, nggak ada perempuan. Kosong gitu. Kasian tukang paket ya, maksudnya kayak orang-orang nggak ada yang terima. Orang mana ya gitu. Bingung. Iya. Dan di sana kan 4 hari tuh di Bangkok ya. Betul di Bangkok. Dan gimana sih di sana suasana kotanya? Ini terlepas dari itu ya, isu perempuan tadi ya. Kotanya itu mereka sangat mirip Jakarta tapi Bali. culture, iya Bali banget gitu. Dan mereka di sana menurutku sangat bervariasi ya. Kalau kita kan mungkin ya Jawa dan Chinese gitu, mungkin yang banyak terlihat. Tapi di sana itu benar-benar diversity banget gitu loh. Ada teman-teman dari Sumedang, enggak ya? Jangan-jangan ada sih, cuman kan nggak kenalan ya Pak. Iya. Gitu. Tapi mereka sangat-sangat biasa aja gitu loh, nggak yang gimana-gimana sama orang yang berbeda dengan mereka. Kalau biasanya kan kita perbedaan itu ya. Benar, mereka juga sangat sudah biasa dengan perbedaan-perbedaan itu. Tidak hanya perbedaan ras, mereka juga perbedaan style gitu ya. Kalau kita kan beda style dikit diliatin dari kan, gitu kan. Aneh-aneh banget nih orang gitu. Iya gitu. Surabaya panas ngapain pakai jaket tebal? Iya. Itu kan langsung diliatin kan. Kalau mereka tuh dia terserah lu, dan mau pakai apa aja silahkan. Tuh lihat tuh sekolah pakai carrier gitu misalkan ya agak aneh sih, maksudnya kayak ke UIN gitu bawa carrier, ngapain nih mbak-mbak gitu. Bahaya ya. Berarti banyak hal ya yang didapetin dan banyak hal menarik gitu ya yang kamu dapetin ketika ke Thailand kemarin ya. Benar, dan itu membuat aku sadar bahwa gerakan feminis di Indonesia itu masih banyak yang misunderstanding gitu. Masih banyak yang salah paham dengan gerakan feminis di Indonesia. Gitu. Beberapa dari mereka itu tadi
masih ngerasa buat apa sih gitu. Kan udah setara, emang mau setara gimana lagi gitu. Oh, merasa sudah selesai. Iya, merasa udah selesai dan lah kan udah sekolah, lah kan udah gini, lah kan udah begini. Iya, kita sama-sama sekolah nih, cewek cowok sekolah gitu. Nah. Terus sama-sama kasih makan nih. Gitu kan Mau ya. apa lagi Mau gitu. apa lagi gitu. Cerewet banget sih cewek ini ya. Ah, Ternyata masih banyak ya. masih banyak. Tanpa kita sadari gak sih hal-hal kayak gitu. Kayak misalkan sesimpel cuti tadi. Itu kan seharusnya dapat ya. Harusnya dapat. Yuk orang bawa bayi gitu di perutnya disuruh Bener masuk banget, kerja. Bos. Misalkan dia wasit garis gitu. Wah, lari-lari tuh. Wah, itu nggak mungkin banget ya kan. Jangan dong pendarahan Iya. dong, Wah, Bos. gini-gini tuh di dalam ya kan. Joget-joget. Iya. Closing deh ini karena udah 1 jam, mau 1 jam Wah, banget. tidak terasa sekali. Udah kerasa sih. Enggak bercanda. Emang seseru ini kalau ngobrolin soal isu sosial segala macam. Ini deh apa? Buat perempuan-perempuan di Indonesia gitu. Harapan kamu satu-satu nanti. Harapannya apa? Gantian. Aku dulu nih. Boleh. Bareng-bareng agak ini ya. Kalau bareng padus. Dual brain banget. Iya, padus, iya. Silakan. Oke, kalau dari aku sendiri, para sobat sebaya, pendidikan adalah kunci untuk menciptakan perubahan. Gerakan feminisme di berbagai negara mengajarkan kita bahwa pengetahuan adalah alat yang kuat untuk melawan stereotip dan diskriminasi. Jangan ragu untuk belajar lebih banyak tentang hak-hak perempuan, kesetaraan, dan masalah sosial lainnya. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mendidik diri kita sendiri, orang lain, itu dapat membawa perubahan besar. Jadi mari kita berani bertanya, diskusi, dan memperjuangkan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan, mulai dari lingkungan sekolah, komunitas, hingga media sosial. Tepuk tangan dong. Keren banget. Tuh dengerin perempuan-perempuan Indonesia. Iya, itu sebuah statement ya. Kalau kamu? Harapannya untuk teman-teman feminis di Indonesia ya, karena tidak hanya perempuan, laki-laki juga bisa memperjuangkan hak mereka dan memperjuangkan hak yang setara gitu. Untuk feminis di Indonesia kedepannya, cerdaskanlah kita, gitu ya. Cerdaskan kita untuk mencerdaskan bangsa. Cerdaskan kita Untuk mencerdaskan bangsa. Jangan remehkan kita juga ya. Iya dong, baik Iya. laki-laki maupun perempuan harus setara kecerdasannya, baik secara emosional, intelektual, spiritual itu harus sama-sama dikembangkan. Iya, biar berjalan seiringan setara gitu kan. Benar. Ya. Harapannya kan seperti itu kan ya. Harapannya seperti itu, bisa mendapatkan hak yang setara, pendidikan yang setara, kemudian dalam banyak hal-hak mereka kita harus setara, tidak hanya laki-laki perempuan, tapi juga dari berbagai latar belakang. Oke. Ini nggak ada sosmed apa gitu kayak? Ada dong. Masih Ada dong. Gen Z nggak ada sosmed tuh kayak apa ya? Kayak nggak mungkin Nggak gitu ya. mungkin nggak ya, minimal WhatsApp ya. Yes, jangan dong itu makin jangan dong. Kalau WhatsApp HP kamu 1000 pesan habis ini. Kalau Instagram bisa dicek untuk PKBI Jawa Timur Oke. dan juga Sebaya PKB Jatim. Untuk teman-teman remaja bisa akses gratis konseling isu apapun maupun mau curhat malam-malam aja boleh di Sebaya PKBI Jawa Timur. Ini bisa tuh ya, misalkan pengen curhat atau punya masalah mental. Boleh banget. Iya. Masalah sama pacar, masalah sama HTS-an, kalau masalah sama selingkuhan Wah, agak ini ya, kalau selingkuhan tuh agak gimana ya? nanti kita arahkan ya supaya tidak jadi selingkuhan. Siap. Disingkirkan atau tersingkir ya pokoknya. Oke, baik. Kalau Instagramnya kita bisa dicek. Ini harus didengerin teman Pro 2 semuanya nih. Kalau Instagram aku bisa dicek di @nafila_ikrima NAFILA IKRIMA Ikrima. Oke, Ikrima. Kalau kamu? Kalau dari aku, HY__TIAN. TIAN. Oh, HY TIAN Iya, ya. di bawah ini ya. Oh, enggak usah. Ribet ngeditnya ribet. Suruh Biar ngasih dia ini ya. Suruh ngasih Instagram di bawahnya. Atau di sini? Iya. Atau di sini? Ribet, Mbak.
Thank you banget loh udah mau ngobrol-ngobrol di sini ya. Aku yang thank you banget. Kita yang sangat terima kasih pada RRI Pro 2. Iya, pokoknya harapan aku semoga kesetaraan itu selekas didapatkan oleh perempuan ya. Setuju banget. Iya, karena itu tuh hal-hal yang harus terjadi gak sih di sebuah negara gitu. Harus, kemajuan perempuan tuh menunjukkan kemajuan bangsa. Yes, keren. Salam garpu somai. Iya, nggak usah terlalu gitu mbak, terlalu over. Mukanya dia tuh padahal kalem banget. Kalau udah gini. Ya, ini untuk isu teman-teman feminis ya. Iya. Ya pokoknya yang terbaik lah buat perempuan-perempuan di Indonesia gitu. Setuju. Oke, dan jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini bakalan ada jaga malam juga sampai jam 12 malam dan masih temenin sama Mahsan ya tentunya. Dan kalau kamu penasaran, keep stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.